Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan RPS 6 Pancasila sebagai ideologi. Ini adalah nama-nama kelompok. Yang pertama, silakan membaca Ataya. Konsep ideologi. Secara etimologis, bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Ideo berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi, ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk. Pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi dalam beberapa kepustakaan diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18. Untuk mendefinisikan sains tentang ide, pandangan yang tidak jauh berbeda, ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Pandangan yang hampir sama, ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Next, dibaca Marcella. Sel, gak krungu sel. Mic-mu. Gak krungu blas. Gak, lah wis krungu. Wis. Pancasila Pancasila sebagai pandangan. Ngene ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila yang utama, selain sebagai dasar negara dan ideologi, adalah sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya dan kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui budaya masyarakat yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Sebagai budaya di dalamnya, tentu mengandung nilai-nilai baik yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Namun, nilai-nilai Pancasila masih harus dijabarkan secara lebih operasional agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya dibaca Mayasa. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Satu, ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada satu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing, sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu. Namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama sehingga dengan demikian harus mengikuti hak-hak masyarakat. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father. Setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Selanjutnya Pinky. Yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Atas dasar ontologis, hakikat manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat sama yang disebut negara.
kebebasan individu sebagai basis demokrasi, bahkan hal ini merupakan unsur yang fundamental. Dasar-dasar demokrasi inilah yang merupakan referensi model demokrasi di berbagai negara pada awal abad ke-19 atau post-Powardoyo 1989. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Next, Ataya. 3. Ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, 1818 sampai 1883, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Marxisme, komunisme, dan sosialisme acap kali dimaknai sama sebagai sebuah ideologi, yakni perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh atau kelas pekerja dan proletar dari kaum kapitalis. Masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dari seruan Marx yang terkenal. Kaum buruh di seluruh dunia bersatulah. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan, namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan tindasan buruh proletar. Oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi. Hal inilah yang merupakan konsep kaum komunis untuk melakukan suatu perubahan terhadap struktur masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi berkaitan erat dengan filsafat bangsa, sebab ideologi merupakan lebih lanjut dari filsafat dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya memuat konsep tentang kehidupan masa depan yang diinginkan. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia atau Franz Magnus Suzeno 1987. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam membangun sebagai pengalaman Pancasila. Tantangan ideologi bangsa di masa depan. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang mendasar pada pola komunikasi antar manusia. Jejaring sosial yang tidak lagi terbatas pada organisasi offline, tetapi lebih pada online, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tantangan sebuah ideologi suatu bangsa. Jejaring sosial online dengan berbagai tools yang ada seperti Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, dan lain-lain. Pengguna media sosial tersebut bukan hanya jutaan, tetapi sudah sampai miliaran orang. Artinya bahwa koneksi dan tukar informasi sudah sedemikian luar biasa. Pendek kata tentang ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu, termasuk Pancasila, tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.